ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, yaitu penjelasan tentang kesalahan-kesalahan kaum muslimin pada salat-salat mereka, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abu Ubaidah Mashhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala, yang di akhir pertemuan kita sampai pada pembahasan kesalahan kaum muslimin dalam mengadakan jamaah yang kedua di satu masjid yang sudah ada atau sudah memiliki imam tetap atau imam resmi dan imam ratib, dengan menyengaja membuat jamaah kedua atau jamaah yang baru tanpa ada uzur yang syar'i, maka itu adalah kesalahan. Kemudian malam ini kita lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya, kesalahan berikutnya, yaitu kalau di kitab, antum kalau ada kitabnya bisa lihat di halaman 280, ya. Kesalahan yang ke-47 yaitu at-tashdidu fit takhallufi 'anil jamaah. Tashdidu fit takhallufi 'anil jamaah. Ya, maksudnya adalah ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah, ya, walaupun dia sholat sendiri di rumah. Nah, ini salah, ya, dan ini kesalahan yang banyak terjadi pada kaum muslimin, karena hukum sholat berjamaah, dan ini yang dimaksud adalah sholat berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid, ya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ini hukumnya fardhu ain bagi kaum laki-laki yang tidak memiliki uzur yang syar'i. Berdasarkan banyak dalil, di antaranya yang pertama hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an amura fityati an yajma'u hazmal hatabi thumma amura bis salati fatqa thumma uharriqu ala aqwamin la yashhaduna as-salat." Sungguh aku bertekad, kata Nabi SAW, sungguh aku betul-betul berkeinginan kuat untuk memerintahkan sebagian, ya, para sahabat radhiyallahu anhum mengumpulkan satu ikat kayu bakar, ya, dikumpulkan, kemudian aku perintahkan mereka sholat dan diiqamahkan, ditegakkan sholat, kemudian aku berangkat ke rumah-rumah yang orang-orangnya tidak mau sholat berjamaah. Uharriqu alaihim buyutahum atau ala aqwamin la yashhaduna as-salah. Membakar rumah mereka
orang-orang yang tidak mau menghadiri sholat berjamaah. Tentang hadis barusan dijelaskan oleh sebagian para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, ya, di dalam kitabnya Hukmu Tarikis Shalah, ya. Kata beliau, walam yakun liyuharriqa murtakiba shaghira. Di sini Nabi SAW jelas, ya, tidak mungkin beliau membakar rumah orang yang melakukan dosa kecil. Kalau membakar itu ancaman berat, ya, membunuh artinya. Berarti meninggalkan sholat berjamaah itu bukan dosa kecil, alias dosa besar. Fatarkus sholat fil jamaati huwa minal kabair, kata Ibnu Qayyim, maka meninggalkan sholat berjamaah adalah termasuk dosa besar. Ya. Jadi, ya, persepsi atau yakni perkiraan bahwa sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki itu hanya sekedar, ya, sunnah saja, ya memang ada khilaf. Ada pendapat ulama yang mengatakan sunnah, tapi Syekh lebih merajihkan di sini ya wajib, karena banyak sekali dalil-dalil yang menuju ke sana, ya. Fardu ain ini yang lebih tepat. Memang ada empat pendapat ulama tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Pendapat yang pertama adalah ini fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Yang ketiga adalah sunnah muakkadah, dan yang keempat yaitu syaratus sihhah. Jadi kalau pertama fardu ain itu fardu ain, ya, wajib bagi masing-masing kecuali bagi orang yang ada udzur syar'i seperti sakit, ya, atau udzur syar'i secara eksternal seperti hujan, ya, atau yakni becek yang luar biasa, atau debu atau angin, atau dia dalam kondisi musafir, ya, atau darurat syar'i yang lainnya, maka baru boleh untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Kalau kedua fardu kifayah, berarti, ya, apabila sebagian kaum laki-laki muslimin sudah melakukan sholat berjamaah di masjid, maka yang tidak berjamaah di masjid tidak dosa. Yang ketiga sunnah muakkadah. Sunnah itu secara ilmu fikih artinya adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Dan yang keempat ini yang paling ekstrim dan paling keras, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinisbatkan kepada beliau, bahwa sholat berjamaah bagi kaum laki-laki itu syaratus sihhah, syarat sah sholatnya. Artinya kalau laki-laki tadi gak ada udzur syar'i sampai sholat sendiri di rumah, itu tidak sah sholat sampai dia betul-betul berjamaah. Ya. Dan yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama, yaitu fardu ain. Fardu ain. Terus kenapa, ya, dari hadis barusan Nabi SAW tidak sampai membakar, ya, rumah-rumah orang yang yakni laki-lakinya tidak berangkat berjamaah di masjid. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang hanya berpendapat sunnah. Buktinya kan Nabi nggak jadi apa? Bakar. Berarti ya nggak sampai fardu ain dong, kata mereka. Ya, berarti sunnah saja. Maka apa? Dijawab oleh para ulama yang tetap mengatakan hukumnya fardu ain. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam annahu innama mana'ahu min dhalik man fiha minan nisa'i wa dhurriyyah. Kenapa Nabi nggak sampai membakar, ya, nggak sampai jadi membakar rumah-rumah para sahabat yang atau orang-orang yang tidak berangkat berjamaah di masjid? Karena ada mani', ada sesuatu yang menghalangi beliau, yaitu apa? Dalam riwayat hadis dengan lafaz laula ma fil buyut minan nisa'i wa dhurriyyah, kalau bukan karena ada kaum wanita, ya, istri-istrinya dan anak-anaknya, la amartu an tuqamas shalah, ya, pasti saya udah lakukan itu, ya, ditegakkan sholat dan saya bakar. Berarti di situ ada mani', ada sebab yang membuat Nabi
ya tidak jadi membakar karena adanya kaum wanita, ibu-ibu di situ dan anak-anak yang memang belum wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau itu anak laki-laki, kalau anak perempuan yang memang tidak wajib sholat di masjid seperti uminya, seperti ibunya. Karena kaum wanita muslimat laisat min ahlil jumu'ati walal jamaah. Ya, kaum wanita itu bukan orang-orang yang wajib sholat Jumat dan juga sholat jamaah. Fa'innahum la yajibu alaihim syuhudus shalah. Karena wanita dan anak-anak tidak wajib untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah. Ya, kalau mau berangkat boleh, tapi tidak wajib. Wa bi tahriqil buyuti qatlu man la yajuzu qatluhu. Sementara kalau sampai jadi dibakar ya rumahnya, di sini berarti ada pembunuhan orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini seperti firman Allah di surat Al-Fath ayat 25. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum adaban alima. Di surat Al-Fath ayat yang ke-25. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala katakan ya, mirip seperti yang dijadikan alasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi walau rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minat, dan kalaulah tidak karena laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman yang tidak kalian ketahui bahwa kamu, wahai Muhammad, akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa sepengetahuan kamu, ya tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka. Jadi Nabi menyerang orang-orang yang ada di Mekah itu, di situ masih bercampur antara musyrikin Mekah dengan orang-orang beriman yang sudah masuk Islam di sana. Nah, masih bercampur, makanya Allah maafkan, tidak menyerang. Ya. Yang seandainya kalau terpisah, kata Allah, ya, bisa mu'minatun lam ta'lamuhum man tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm, ya, liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Kemudian di akhir ayat, lau tazayyalu, seandainya mereka tidak bercampur aduk ya di Mekah itu, la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban alima. Pastilah kami, kata Allah, akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih. Jadi ayat ini mirip dengan alasan kenapa Rasulullah SAW tidak jadi membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak mau berangkat ke masjid, karena di situ ada siapa? Tercampur di dalam rumah itu ada siapa? Kaum wanita dan anak-anak di situ. Ya. Kemudian, ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, salat berjamaah itu satu hal yang dimaklumi bersama, diketahui bersama oleh para sahabat radhiyallahu anhum, wajib bagi kaum laki-laki. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Ya, kata beliau, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman wal yusalli hadhihi salawatil khamsa haitsu yunada bihin. Barang siapa yang ingin senang berjumpa dengan Allah nanti besok pada hari kiamat dalam kondisi muslim, ya, diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah, melakukan salat 5 waktu haitsu yunada bihin, ya, ketika
sudah diadzankan, dikumandangkan adzan masuk sholatnya. Terus apa kata beliau? Fa inna Allah syara'a li nabiyhi minal sunnah al-huda. Wa inna hadhihi salawatil khamsa fil masajid alladhi yunada bihinna min sunnahil huda. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah petunjuk. Nah, sesungguhnya salat 5 waktu fil masajid, di masjid-masjid itu berjamaah, alladzi yunada bihin, yang sudah dikumandangkan, diadzankan, min sunanil huda, termasuk sunnah-sunnah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innakum law shallaitum fi buyutikum kama shalla hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Dan kalian kalau sampai salat di rumah kalian seperti salatnya orang munafik ini yang di masjid, di rumah, ya, tidak mau berangkat ke masjid, fi baitihi, di rumah saja salatnya, itu pun kalau salat, la taraktum sunnata nabiyyikum, berarti kalian meninggalkan petunjuk sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, dan kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian pasti sesat. Kan berarti sunnah yang dimaksud di sini bukan sunnah yang artinya kalau dikerjakan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Sunnah di sini thariqah. Sunnah di sini adalah tata cara ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala qad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Lihat kata Abu Mas'ud, dan sungguh kami memandang bahwa tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah di antara kami, melainkan kami tahu dia adalah orang munafik yang jelas kemunafikannya. Walaqad kana rajulun yu'ta bihi. Nah, itu ya. Jadi sampai-sampai kami itu berangkat, ya, di antara kami ada yang yuhada baina rajulain, yaitu dipapah, ya, antara 2 orang, dituntun oleh 2 orang hatta yaqama fis shaf, ya, sampai betul-betul dia bisa berdiri di dalam shaf salat. Karena saking tidak mau disebut munafik, ya, dengan meninggalkan sholat apa? Jamaah. Ya, berarti di sini para sahabat paham, ya, bahwa yakni sholat berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid itu fardhu ain, wajib. Karena kalau tidak langsung mereka menghukuminya adalah munafiqun ma'lumun nifaq, munafik yang sudah dikenal kemunafikan. Karena di zaman Nabi, sejak Nabi hijrah ke Madinah itu bermunculan orang-orang munafikun yang ciri-ciri mereka mudah sekali diketahui. Mereka itu nggak hadir 2 sholat. Sholat apa dan apa? Yang tahu? Sholat apa? Isya dan subuh. Ini sholat terberat bagi orang munafik. Kenapa? Kenapa sholat Isya terberat bagi mereka? Karena mereka pikir Isya itu sudah gelap. Jadi kalau tidak hadir pun tidak ada yang tahu. Walaupun tidak ada yang hadir, Rasulullah nggak tahu, para sahabat yang lain nggak tahu. Jadi mereka ya sudah tidak berangkat. Dan kenapa subuh juga terberat? Ya, karena mereka pikir subuh masih gelap, sehingga kalau nggak berangkat pun ya nggak masalah. Makanya inilah 2 sholat yang terberat bagi mereka. Yang mana kata Nabi SAW, kalau seandainya di masjid ada mirmataini hasanataini, ada tulang yang masih ada dagingnya, masih bisa dikrokoti, ya, itu pasti mereka akan datang, ya, bukan untuk sholat, untuk makan itu, walau atau habwan, walaupun mereka mendatangi kedua waktu sholat tadi dalam keadaan apa? Perangkap. Jadi tulang yang masih ada sisa daging itu lebih berharga bagi mereka daripada pahala sholat Isya dan apa? Subuh. Itulah munafik. Ya. Jadi ini jelas dalil yang sangat kuat sekali bahwa sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki adalah wajib, dia fardhu ain, bukan hanya sekedar sunnah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ditambah lagi ada dalil yang lain yang ketiga. Jadi dalil pertama itu hadis Abu Hurairah yang tentang tekad Nabi untuk membakar rumah-rumah orang yang nggak mau pada berangkat ke masjid sholat jamaah. Yang kedua tadi pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ketiga
hadis juga ya dalam Sahih Muslim dan yang lain-lainnya. Hadis sahabat yang buta, tahu tidak siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Yang dia itu padahal tukang adzan Nabi SAW, tapi berangkat ke masjidnya itu luar biasa susah, buta. Beliau pernah minta udzur, minta rukhsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ila masjid. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntun saya berangkat ke masjid. Ya, dan dalam riwayat disebutkan bahwa antara rumahnya dan masjid itu jauh. Kemudian ada faktor yang lain, banyak pepohonan berduri, banyak juga hawam. Hawam itu hewan-hewan yang bahaya, berbisa. Seperti apa? Padang pasir, tuh hewan padang pasir kan menyeramkan, ya, ngeri-ngeri ya. Ada yang kecil-kecilnya aja bahaya, yaitu apa? Ular, apalagi kalajengking dan seterusnya. Dan dia buta. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya an yuraqi salahu, minta rukhsah. Tadinya sama Nabi diiyakan, dia boleh. Boleh Pak, apa maksudnya? Boleh nggak berangkat ke masjid. Ya, udhurnya sudah banyak itu kalau mau. Ya. Tapi apa? Falamma walla da'a. Ketika beliau berpaling mau pulang, ya, maka sama Nabi dipanggil lagi. Hal tasma'un nida, dan ditanya, apakah kamu mendengar adzan? Qala na'am, iya ya Rasulullah, fa'ajib, datangi masjid. Jadi nggak dikasih rukhsah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama, wal amru mutlaq lil wujub. Di sini perintah secara mutlak, hukum asalnya adalah wajib. Fakaifa idza sarraha sahibu syar'i bi annahu la rukhsata lil 'abdi fi at-takhallufi 'anhu lidhaif. Bagaimana lagi dengan pernyataan sahibu syara'? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apakah kamu mendengar adzan? Menanya, ya, bertanya kepada beliau dan dijawab na'am. Lalu kata Nabi, fa'ajib, artinya penuhi panggilan adzan. Ya, dan dia orang yang syasi'ud dan Abdullah bin Maktum rumahnya cukup jauh dari masjid. Yang kedua, laisa lahu qaidun yaqudu ila masjid. Faktor yang kedua, dia tidak ada penuntun khusus yang menuntun dia ke masjid. Bal wa fi tariqihi al-ashjar wal ahjar. Bahkan di jalan menuju masjidnya banyak pepohonan, banyak batu-batuan. Kama fi ba'di riwayat sahihah bil hadis. Bagaimana dalam riwayat sahih, bahkan disebutnya juga hawam. Hawam itu hewan-hewan yang berbisa yang kecil-kecil itu. Ya. Fahal hunaka hukmun ijtama'a fihi mithlu hadhihi al-qara'id mu'akkirah al-wujub. Apakah di sana ada hukum yang lebih hebatnya berkumpul semua, ya, alasan-alasan tadi yang membuat, ya, tidak wajibnya hukum salat tersebut, ya. Nah itu, ini jelas, ya. Nah kita kan yang laki-laki ini, kebanyakan kita alhamdulillah, pertama kita melek, ya, tidak buta. Yang kedua, rumah kita jauh apa dekat umumnya, ya, memang sih ada yang jauh sih, tapi kebanyakan kita dekat. Masjid juga dekat dengan rumah kita, alhamdulillah. Kemudian apalagi sakit kita, ya, enggak. Kemudian antara rumah kita dengan masjid banyak kalajengking, ya, banyak ini ular, banyak burung barangkali, ya. Nah itu, artinya tidak ada penghalang sama sekali. Ya, ya subhanallah. Terus tidak mau ke masjid. Nah itu yang ketiga. Yang berikutnya, ya, yang keempat, di antara dalil wajibnya salat berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid, salat 5 waktu, adalah ayat dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah berfirman di situ, wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Ini dalil tentang apa ini? Dalil tentang salat
khauf. Salat khauf itu salat dalam kondisi apa? Peperangan, dalam kondisi takut ya, dalam kondisi yang perlu kewaspadaan dari serangan-serangan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, dan apabila kamu wahai Muhammad berada bersama mereka, ya, para sahabat yang ikut berperang, lalu kamu fa aqamta lahumus shalah, kamu ingin tegakkan salat bersama mereka, maka faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Ada tata cara salat khauf yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu dalam kondisi apa coba? Perang. Ya, subhanallah. Nah, wadhalika min wajhain. Ayat tadi dijadikan dalil wajibnya salat berjamaah bagi kaum laki-laki ya di masjid dari dua sisi. Bahkan dengan dalil ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan syarat sahnya salat laki-laki itu harus berjamaah. Karena perang-perang saja tetap berjamaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, annahu amarahum bi salatil jama'ati ma'ahum fi halil khauf. Nabi Allah Azza wa Jalla perintahkan nabinya untuk tetap tegakkan salat jamaah bersama para sahabat walaupun dalam kondisi khauf. Kondisi perang, takut seperti ini. Wa dzalika dalilun ala wujubiha halal khauf. Dan ini merupakan dalil tetap wajib walaupun kondisi khauf. Wa huwa yadullu bi tariqil aula ala wujubiha halal amr. Nah, kalau khauf saja dalam kondisi genting, dalam kondisi perang seperti itu tetap wajib, apalagi dalam kondisi apa? Aman. Apalagi dalam kondisi aman, tidak ada perang, tidak ada apa-apa. Yang kedua, annahu sanna salatul khaufi jama'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika memulai salat berjamaah dalam kondisi khauf, wasawwara fiha ma la yajuzu li ghairi udhrin. Padahal di dalam salat khauf tersebut ada hal-hal yang Nabi dan para sahabatnya lakukan ketika salat berjamaah, dan ini tidak bakalan boleh kalau tanpa ada uzur khauf. Contoh seperti apa? Kastidbaril qiblah. Ya, ada sebagian sahabat kalau yang sudah selesai, sebagian jamaah boleh menghadap istidbar, ya bukan istiqbal, tapi membelakangi kiblat untuk melihat musuh dari arah belakang. Nih, kalau kondisi aman, boleh tidak jamaah begitu ketika sholat jamaah? Ya nggak boleh, bahkan tidak sah sholatnya. Nah ini sampai dibela-bela ya melakukan hal-hal yang kalau dalam kondisi aman itu tidak bakalan sah. Membelakangi kiblat, apalagi wal amalil katsir, ya bergerak banyak sekali, ya bahkan ya sahabat yang di depan kalau sudah ikut sujud nanti mereka berdiri, tinggal yang di belakang. Tata cara salat khauf yang dijelaskan dalam hadis. Fa innahu la yajuzu li ghairi udhrin bil ittifaq. Ya tadi membelakangi kiblat, ya bergerak banyak, berjalan ke sana kemari, ini tidak mungkin boleh kalau tanpa ada uzur khauf. Bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Demikian pula apa? Seperti apa? Wa kadzalika mufaraqatul imam qabla salam. Ada sebagian jamaah makmum di shaf yang kedua ya boleh berpisah dengan imam padahal imam belum salam. Tapi tetap sah salat jamaahnya. Yang ini tidak bisa berlaku, tidak mungkin berlaku di salat dalam kondisi apa? Aman. Wa kadzalika takhallufu an mutaba'atil imam. Demikian pula tidak mengikuti imam. Imam sujud yang shaf di belakang tetap berdiri aja. Nah, kama yatakhallafu as-shaful muakhkhar, nah itu shaf yang di belakang. Ba'da ruku'ihi, setelah ruku'. Ma'al imam idza kana al-adu wa ma'ahu, apabila diprediksikan musuh di depan mereka. Nah, hal-hal tadi itu semuanya, wa hadhil umur, semuanya tadi itu mimma tubtilus shalat, yang kalau dilakukan di salat, sekali lagi salat jamaah yang aman-aman saja tidak khauf, ini bisa membatalkan salat jamaah tersebut. Ya, law fu'ilat li ghairi udhrin, karena tanpa udhur. Nah, berarti apa? Falau lam takunil jama'atu wajibatan bal mustahabbatan lakana qad iltazama fi'l mahdhuri muqtilus shalah. Kalau seandainya salat berjamaah hanya hukumnya
sunnah saja, tidak wajib, ya, berarti mereka melakukan sesuatu yang batal dalam sholat. Ini tidak mungkin dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa'ulima annaha wajibah. Dari sini diketahuilah sholat berjamaah ya sampai dalam kondisi khauf pun sampai dilakukan. Itu berarti sholat jamaah itu hukumnya adalah wajibah atau fardu ain. Dan jangan meremehkan yakni sholat jamaah. Iya. Kemudian berikutnya, ikhwan akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Pahala dalam sholat jamaah itu bukan juga pahala yang kecil atau sedikit, ya, tapi pahala yang banyak, 25 sampai berapa? 27, bahkan dalam riwayat 29 derajat. Yang ini tidak mungkin didapatkan oleh orang yang sholat sendirian di rumahnya. Laki-laki ya, yang laki-laki. Kalau perempuan memang ya di rumah, dan tetap besar pahalanya di rumah karena ada dalil khusus bagi kaum wanita. Ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh, oleh penulis, beliau nukilkan dari fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, ya, wala'alla al-qari'a yajidu fi ba'di ma dzakarnahu min adillatin ala wujubi salati jamaah. Ya, dan mudah-mudahan para pembaca yang mulia memahami dari apa yang kami sebutkan dari dalil-dalil tentang wajibnya salat jamaah, ya, wa dafa'na lisyubahi ala hadzal hukmi bayana 'idhamil khatari 'alaihi fil takhallufi anha, dan paham bahwa sengaja meninggalkan sholat berjamaah di masjid 5 waktu ya tanpa ada udzur yang syar'i ini sangat bahaya, sangat negatif dampaknya. Wa an yuqli'a 'ani sholati fil baiti mutawajjihan ila masjid, dan jangan dia ya jangan ulangi lagi sholat di rumahnya, sholat fardu yang 5 itu, kecuali dia berangkat dari rumahnya ke masjid. Wal wajibu ala immatil masajid. Nah, ini juga PR bagi para imam masjid. Apa? An yansahul mutakhallifin. Memberikan nasihat, ya, ceramah bagi para jamaah yang memang sudah hadir atau hadir tapi masih pada masbuk, ya. Para masbukers itu ya dikasih nasihat supaya datang di awal waktunya, wa yudzakiruhum wa yuhadiruhum. Ya, ingatkan mereka begitu. Wa yuhadiruhum ghadaballahi wa iqamah. Ingatkan dan buat mereka takut terhadap murka dan ya marahnya Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau kita mau baca ini ya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Fatawa Al-Kubronya, beliau mengatakan, Syekhul Islam, man yataqada anna salata fi baitihi afdalu min salati jama'ati fi masjidil muslimin fa huwa dhallun mubtadi'. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya salat di rumahnya itu lebih utama daripada salat berjamaah di masjid kaum muslimin, berarti dia dhallun mubtadi', dia orang sesat, ahli bid'ah. Ya. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan perkataan anak. Bittifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Kenapa? Kata beliau, fa inna salat al-jama'ati imma fardun 'ala al-a'yan wa imma 'ala al-kifayah. Wal lazimu min al-kitab wa sunnati annaha wajibatun 'ala al-a'yan.
Karena sholat jamaah, kalau kita cek ya secara mendalam kata Syekhul Islam, kedua saja kata beliau bahkan. Kalau udah fardu ain, fardu kifayah. Dan yang kita temukan dalam Al-Quran dan Sunnah, sholat lima waktu ini adalah fardu ain. Begitu kata beliau. Ya. Ditambah lagi jamaah sekalian, ikhwanatillah rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak ya keutamaan sholat berjamaah di masjid itu, ya, bahwa dengan sholat jamaah persatuan kaum muslimin akan terbentuk, ukhuwah akan semakin dekat, kita saling mengenal satu sama lain, dan itu terjadinya di masjid ketika seseorang berangkat sholat jamaah, ya. Belum lagi di akhiratnya nanti di surga, ya, kalau dia masuk surga, masya Allah, dalam Sahih Bukhari disebutkan, anna man ghada, kata Nabi SAW, anna man ghada ilal masjid a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw raha. Siapa yang pergi ke masjid, ya, dan di pagi atau sore hari, maksudnya di salat-salat, ya, yang sejak pagi sampai malam, semuanya 5 waktu, maka Allah akan siapkan untuk dia nuzulan, ya, hidangan khusus fil jannah, di surga, kullama ghada aw raha, setiap pagi dan sorenya. Dan di surga itu cuma 2 waktu saja, ya. Kalau tidak pagi, sore. Di surga itu tidak ada siang atau malam. Wa fi hadza bayanun liman wuffiqa lil khairi wa hudiya ilaihi. Dan ini jelas orang yang berangkat ke masjid, insya Allah dia diberikan taufik, kebaikan oleh Allah, dan diberikan hidayah. Ya. Baik, sudah masuk waktu Isya, ya, alarm sudah bunyi. Kita nanti lanjutkan sedikit setelah dengarkan adzan Isya. Tafadhal muadzin memandangkan adzan, barakallahu fiik.
menentang wajibnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid. Kata Syekh, di dalam kitab disebutkan wal ajabu min qawli ba'dihim, ada yang ajib, yang cukup aneh. Sebagian orang ada yang mengatakan begini, la tatimmu muru'atul rajuli hatta yatruka sholata fil jamaah. Tidak akan sempurna kewibawaan seseorang sampai dia meninggalkan sholat jamaah. Ini maksudnya bagaimana? La tatimmu muru'atul rajul. Jadi kewibawaan dan kehormatan seseorang itu tidak akan baik sampai dia betul-betul meninggalkan sholat jamaah. Ya, ini maksudnya bagaimana? Muru'ah itu kehormatan, dalam arti dia dianggap berwibawa, dia dianggap terhormat. Itu dia pikir dengan berjamaah. Orang yang berkata demikian ya, dia berpikir orang yang berjamaah berarti campur aduk dengan kaum muslimin yang rendahan, yang miskin, yang susah hidupnya. Nah ini nggak membuat orang ini jadi terhormat. Jadi biar terhormat justru harus meninggalkan sholat apa? Jamaah di masjid. Alhamdulillah. Makanya perkataan seperti ini dibantah habisnya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala di jilid 7 ya, halaman 72 membantah perkataan seperti ini dengan mengatakan qultu la'anallahu hadhihi al-muru'ah. Saya katakan semoga Allah melaknat kehormatan yang aneh seperti ini. Ma hiya illa al-khubth wal kibr. Ini bukan kehormatan, ini adalah kedunguan dan kesombongan. Ya, kaila yuzahimahu sullah. Demi supaya tidak bercampur baur dengan orang-orang yang berjamaah di masjid, orang-orang dari pasar, orang-orang dari jalan, orang-orang dari mana-mana. Lalu dia sebut itu sebagai muru'ah, satu kehormatan. Ya. Wa kadzalika tajidu ru'asa wa ulama yusalluna fi jama'atin fi ghairi shaf. Lalu kata Imam Dzahabi, ada juga sebagian para tokoh, para pemimpin bahkan yang dianggap ulama, mereka mau sholat jamaah tapi di belakang sendiri shaf, gak mau campur, gak mau baris sama kaum muslimin yang lain. Atau tubsatulah sajjadatun kabirah, atau dia pasang sendiri sejadah besar, hatta la yaltasifa fihi muslim, supaya muslim lain yang di masjid tidak nempel sama dia. Alhamdulillah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu ya, dibantah oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Jadi ini kejadian di masa salafnya Imam Dzahabi meninggal tahun 748 Hijriah. Dan yang paling terakhir adalah setelah kita paham ya, memang wajib sholat berjamaah bagi kaum laki-laki muslimin 5 waktu di masjid ya. Dan kita juga berterima kasih ya kepada orang-orang, para dai, para ilmi, para ulama, para penceramah, para khatib yang membawakan hadis-hadis sahih tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Namun amat disayangkan, kata Syekh, kata penulis kita, ya mereka mungkin terlalu semangat atau tidak ngerti, mereka bawakan juga hadis-hadis yang dhaif atau bahkan maudhu, hadis-hadis yang lemah atau bahkan palsu tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Dan ini kita ingkari juga ya kalau hadisnya memang dhaif atau bahkan maudhu. Ya. Misalkan nih ada hadis dhaif tapi maknanya memang sahih, hadis yang berbunyi idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang biasa berangkat ke masjid gitu ya, sering, maka persaksikan dia orang yang beriman. Ya ini harus diperinci, tidak mutlak benar ya, karena ada orang sering ke masjid, sering aja ke masjid, bukan untuk apa? Sholat, untuk apa? Tidur, enak sih di masjid ya, adem ya. Coba di tempat lain, berisik tidurnya. Nah ini apakah kita katakan dia pasti beriman? Kalau begitu,
Jadi ini hadis pertama memang dhaif karena ya ada perawi yang bernama Darraj bin Abi Samah, ya, dan dihukumi oleh para ulama adalah saduqun fi hadithihi an Abi Haitham dha'af, ya, lemah dalam periwayatannya, ya. Ini juga maknanya harus diperinci, tidak langsung kita katakan orang yang selalu ke masjid itu langsung dihukumi orang beriman, ya tidak, ya. Untuk apa dulu dia ke masjid itu? Kalau memang ke masjidnya sering untuk sholat jamaah, untuk mengikuti ta'lim, untuk kegiatan-kegiatan ibadah atau ibadah ritual yang syar'i, yang sunnah, ya berarti dia beriman, bagus. Tapi kalau untuk tidur, ya, untuk sering ke masjid, bahkan untuk nyolong kotak amal, alhamdulillahi min dzalik, ada masuk CCTV, sering dia ke masjid, orangnya itu aja di CCTV masjid manapun, ternyata ngincer kotak amal. Nah, sering ke masjid, apakah beriman? Tidak, ya. Kemudian juga hadis, ya, yang dhaif yang sering disampaikan oleh sebagian orang yang tidak mengerti hadis. Hadis yang berbunyi, hadis ini dalam Sunan Majah dan yang lain-lain, berbunyi jannibu masajidakum sibyanakum, jannibu masajidakum sibyanakum, jauhilah, ya, masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil kalian. Ya. Jadi di sini seolah kita itu orang tua tidak boleh bawa anak kecil kalau berangkat ke mana? Ke masjid. Jannibu, jauhkan masajidakum, masjid-masjid kalian, sibyanakum, dari anak-anak kecil kalian. Ini hadis bahkan la aslalahu, hadis tidak ada asal usulnya. Jadi ini parahnya seperti hadis palsu, ya. Nah, dari sinilah karena tersebar hadis ini bisa masuk mana? Masjid, ya. Anak kecil mau ke masjid ini udah bagus, sudah beruntung, generasi, ya, penerus itu, masa dilarang? Memang ya ada penjelasan secara terperinci dari para salaf, dari para ulama tentang hukum membawa anak kecil ke masjid. Di antaranya penjelasan Imam Malik. Lihat, Imam Malik dari dulu sudah berfatwa dalam masalah ini. Beliau ditanya, su'ilal Imam Malikun rahimahullah anir rajuli ya'ti bis-sabiyyi ilal masjid, tentang seseorang, baik itu ayah atau ibu, ya, membawa anak kecilnya ke masjid. Bagaimana hukumnya? Ayustahabbu dzalik, apakah itu memang dianjurkan atau bagaimana? Beliau memperinci bagus sekali, Imam Malik, namanya juga imam, ya. Beliau mengatakan, in kana qad balagha mawdi'al adab wa 'urifa dzalik wa la ya'bathu fil masjid fala ara ba'sa. Kalau si anak ini, ya, sudah mengerti adab, ya, jadi ada etikanya, suruh diam ya diam, ya, gak jelalatan, wa 'urifa dzalik, dan bapaknya tahu, ya, karakter dan sifat anaknya itu nurut, wala ya'bathu fil masjid, tidak banyak main-main jelalatan di masjid, maka kata beliau fala ara ba'sa, saya menganggapnya itu tidak masalah, silahkan bawa anaknya kemana? Masjid. Berarti kira-kira nih, kalau anak bisa begini nih, kira-kira usia berapa biasanya? Usia mumayyiz, ya ikhwan dan akhwat. Usia yakni kurang lebih, ya, kalau TK ya 0 besar, barangkali kalau SD kelas 1, kelas 2 ini sudah bisa diomongin, bisa diajarkan. Nah, diam di sini samping bapak. Dan ingat, ya, ulama juga menyatakan kalau mau dibawa yang masih kecil, taruh di sampingnya, didampingi, supaya tidak kemana-mana kabur. Bapaknya asik sholat, masya Allah khusyuk, anaknya bikin orang lain gak khusyuk. Nah, ini bagaimana? Kalau perlu bawa borgol, ya, dicancang sama bapaknya di tangannya sendiri, ya. Nah, seperti itu harusnya kalau mau bawa anak dan anaknya masih jelalatan. Tapi kalau cukup bisa dibilangi, nah, diam sini sampai bapak aja, jangan kemana-mana, udah sini aja, udah. Dia habis sholat, ya, dibeliin es krim, ditambah ada
ada motivasi di situ ya. Nah, bisa dilakukan itu. Tapi apa kata Imam Malik setelahnya? Wa in kana sagiran. Tapi kalau terlalu kecil, sagir, la yuqiru fi, tidak mau diem, la yuqiru fi, tidak mau diem di sama bapaknya. Wa ya'bathu, bahkan jalalatan saja, fala uhibbu dzalik. Maka itu tidak aku ajuri, tidak boleh. Nah itu, lihat itu penjelasan. Seperti itu hukum membawa anak kecil di masjid. Sebentar lagi ya. Dan jelas ya bahwa para salaf juga memperinci hal itu. Bahkan Imam Ibnu Rushd dalam kitabnya ya Bidayatul Mujtahid Al-Bayan wa Tahsin, beliau membawakan ayat dalam surat Ali Imran ayat ke-37 bahwa anak kecil boleh dibawa kalau anaknya itu nurut, kalau anaknya itu yakni bisa dibilangi, seperti kisah Zakaria, wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indahu rizqan. Di sini jelas-jelas Zakaria waktu itu memelihara siapa? Maryam. Maryam itu ponakannya ya. Dan jadilah wanita yang salehah. Masih kecil Maryam. Dan ditaruhnya di mana? Di mihrab, di masjid, di satu ruangan di masjid. Dan yakni bisa dibilangi oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Ya. Dan juga dalil bahwasannya anak kecil itu boleh dibawa ke masjid selama masih bisa diatur. Itu Nabi SAW ketika sholat jamaah sering mendengar anak kecil, anaknya para sahabat apa? Nangis. Yasma'u buka shabi fi shalat. Dan Nabi mempercepat sholatnya, tapi tetap khusyuk dan tumanina. Ya, karena Nabi tahu perasaan uniknya ibunya. Berarti hukum asalnya boleh saja membawa anak-anak ke masjid dengan catatan tadi. Orang tua harus ya bisa mengarahkannya, mendampinginya, membilanginya. Ya. Jangan diumbar begitu aja, dibebaskan. Ya. Udah gitu ganggu yang lain. Yang anehnya bapaknya kok ya bisa ya begitu ya sholat khusyuk, apa khusyuk begitu. Ya. Kalau saya pribadi sih tidak bisa ya, gimana anak kita sendiri ya mengganggu yang lain sementara kita mau sholat. Harus diarahkan, harus dibilangin. Iya. Ya, anak kira cukup itu, masih ada sih, cuman itu saja ya, cukup. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang masuk ke fasal atau pembahasan berikutnya tentang kesalahan-kesalahan kaum muslimin pada sholat mereka, baik sholat jamaah, pada sholat ya, pada salam, seperti nanti salam-salaman, ya, kemudian dikir-dikir sama-sama. Ini juga kesalahan-kesalahan yang harus kita luruskan ya. Dan itu bisa masuknya adalah maksiat atau bid'ah. Sampai sini para wafillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali mungkin ada pertanyaan.